Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Sidik dari jurusan PGSD kelas 3A. Baiklah, saya akan membahas tentang kependidikan dan tenaga kerja. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan secara umum adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari suatu generasi ke generasi yang lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak belajar sendiri. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengetahui, menguasai, dan menerapkan setiap ilmu yang dapat dipelajari di kelas atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, definisi pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kesimpulan, pengertian pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang diajarkan oleh seseorang pengajar ke peserta didik agar peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak yang baik, kepribadian, serta keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, bangsa, dan orang sekitarnya. Fungsi pendidikan diantaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak ataupun kepribadian dari peserta didik agar dirinya timbul menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Fungsi pendidikan: 1. Mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah yang lebih baik, lebih mandiri. 2. Proses membangun serta mengembangkan minat ataupun bakat dari peserta didik, baik untuk kepuasan kepribadian ataupun demi kepentingan masyarakat umum. 3. Sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. 4. Proses penerapan keterampilan yang juga dibutuhkan para keikutan sertanya dalam kegiatan demokrasi. 5. Sebagai proses transportasi atau pemindahan budaya atau adat istiadat dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya. 6. Memilih dan mengajar peran sosial. 7. Membentuk interaksi sosial yang di lingkungan masyarakat. 8. Melalui lembaga pendidikan yang juga dapat digunakan untuk mengajarkan bentuk dari corak kepribadian. 9. Menjadinya sebagai sumber inovasi dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. 10. Menginvestasikan pada peserta didik mengenai perbedaan atau kultur yang ada di masyarakat luas melalui dari perbedaan agama, suku, dan juga budaya. Tujuan pendidikan: setiap negara mempunyai cara berbeda dalam definisi tujuan pendidikan. Namun begitu semuanya pasti mengarah pada suatu tujuan, yakin membuat manusia cerdas, terampil, berakhlak, dan menjadi warga negara yang lebih baik. Jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan memiliki beberapa macam jenis-jenis yang dapat ditempuh melalui jalur
pendidikan formal, non-formal, dan informal. 1. Jalur pendidikan formal. Pendidikan yang dilaksanakan berjenjang oleh pemerintah mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Jalur pendidikan non-formal. Pendidikan yang dilaksanakan secara swasta seperti misalnya TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran di masjid, bimbel khusus komputer. Jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan keluargaan atau lingkungan yang dibentuk secara mandiri. Jenis-jenis pendidikan. 1. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan peluasan pengetahuan yang diperlukan sebelum melanjutkan pendidikan ke tahap perguruan tinggi, misalnya SD, SMP, dan SMA. Pendidikan kejurusan adalah pendidikan menengah yang ditujuan membentuk siswa agar langsung siap kerja ketika lulus, misalnya sekolah menengah jurusan SMK. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu tertentu, misalnya pendidikan di universitas atau lembaga yang setara. Pendidikan profesi adalah pendidikan lanjut setelah sarjana yang bertujuan untuk membawa peserta didik menjadi profesi yang dalam satu bidang, misalnya dokter atau angkutan. Manfaat pendidikan. Pendidikan memiliki beragam manfaat yang dapat dirasakan siswa di saat itu juga apapun di masa depannya. Berikut ini adalah beberapa manfaat pendidikan secara umum. 1. Mengetahui suatu ilmu. 2. Belajar mengajarkan sesuatu. 3. Belajar memecahkan masalah. 4. Mengembangkan diri dan lingkungan. 5. Belajar bekerja sama. 6. Menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. 7. Mendapatkan gelar untuk karir. 8. Belajar tentang sebab akibat. 9. Membentuk karakter bermartabat dan budi pekerti luhur. Pengertian tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum, tenaga kerja merupakan bidang hukum visual yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun dapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah, artinya hukum publik. Peraturan undang-undang tentang tenaga kerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang tenaga kerja, dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilaksana dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memperdayakan dan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan penerapan kesetaraan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberi perlindungan
kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai ahli pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan, sebagai contoh dosen, dokter, guru, pengacara, dan lain-lain. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan, sebagai contoh supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi dan relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara dan termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran, atau lebih tepat lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan kerja. 1. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cakup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. 2. Lapangan kerja yang rendah timbulnya akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran kerja. 3. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Tinggi pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan tidak mampuan untuk menahi pendidikan yang tinggi. Bicara tentang tenaga kerja, tentu masih banyak lagi yang dapat dijadikan pembahasan. Sekilas penerapan secara umum menjadi pengertian pengaturan dan masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia. A. Untuk mendapatkan pegawai atau karyawan yang dan membinanya dalam rangka mendayungkannya tenaga kerja yang berkualitas di dalam melaksanakan pekerjaannya. B. Untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, prestasi, dan keterampilan kerja pegawai atau karyawan di dalam pengusaha, sehingga pegawai tersebut dapat meningkatkan sumbangan produksinya terhadap perusahaan. Hal yang dimaksud meliputi hal berikut. 1. Meningkatkan komitmen, yaitu kesetiaan dan ketaatan terhadap perusahaan. 2. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi. 3. Meningkatkan kompetensi, yaitu motivasi, kepercayaan diri, pengetahuan, dan keterampilan tenaga kerja. 4. Mewujudkan iklim tenaga kerja, produksi, iklim tenaga kerja, kondisi, situasi, dan keadaan lingkungan kerja di pengusahaan, iklim kerja bersama-sama, motivasi dan komutasi dan adalah penentu individu tenaga kerja. C. Untuk menciptakan suasana dan hubungan tenaga kerja yang lebih baik, harmonis, dan serasi di antara para karyawan, baik secara horizontal. Inilah yang saya dapat sampaikan tentang pendidikan dan tenaga kerja. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.